Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada tiap-tiap kita berbagai nikmat-Nya. Yang mana di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tahun ini dengan bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis Abu Hurairah, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara satu salat dengan salat berikutnya. Lalu kemudian antara Jumat satu ke Jumat berikutnya. Dan antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa di antara amalan-amalan tersebut ketika seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa bertemunya seorang Muslim dengan bulan Ramadan hingga ia bertemu dengan Ramadan yang berikutnya adalah menjadi penyebab dihapuskannya dosa-dosa. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan persyaratan idza ijtanabal kaba'ir, keadaan di mana dosa seseorang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika ia meninggalkan dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan untuk dosa seorang Muslim itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ia bertemu dengan bulan Ramadan adalah dengan meninggalkan dosa besar. Maka dosa besar, ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, sebagaimana disampaikan oleh banyak para ulama, yang mana intisari, kesimpulan dari banyaknya definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang dosa besar. Dosa besar adalah kullu ma'siyatin fiha haddun fid dunya kal qatli waz zina was sariqah aw jaa fiha wa'idun fil akhirati min adzabin aw ghadab aw la'nullahi wa rasuluhu fa'ilaha. Jadi dosa-dosa besar itu, ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, adalah dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan yang terdapat hukuman yang Allah Subhanahu wa taala letakkan bagi mereka di dalam kehidupan dunia. Seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, atau dosa tersebut adalah dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan ancaman di dalam kehidupan akhirat akan siksa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Atau dosa ini adalah dosa di mana Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan laknat bagi mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengertian daripada dosa-dosa besar. Dia adalah dosa, kalau kita simpulkan, yang mana dosa ini terdapat had, hukuman di dalam kehidupan dunia ini, atau dia adalah dosa yang mana terdapat siksaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kehidupan akhirat nanti, atau dia adalah dosa di mana Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukannya. Maka selain daripada dosa ini, ia masuk dalam dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ini, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hendaknya ditinggalkan. Di dalam suratul Najm, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang terdapat di langitnya dan apa-apa yang terdapat di bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah memberikan balasan bagi mereka-mereka yang berbuat keburukan, dan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi mereka-mereka yang berbuat baikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa
mereka yang akan memperoleh ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Kecuali dosa-dosa kecil yang tidak terlepas, yang masih memungkinkan untuk mereka lakukan, namun dosa-dosa besar menjadi dosa yang betul-betul ditinggalkan oleh mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Di dalam ayat yang lain, di dalam suratul Nisa pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian lakukan, maka niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk hendaknya setiap hamba-hamba Allah meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa-dosa besar itu sendiri, ahibatil kiram, ia bertingkat-tingkat. Tentunya dosa yang paling besar adalah kekufuran, ingkar akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang berada di bawahnya adalah kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sana ada dosa pembunuhan, di mana dosa pembunuhan dia tentunya lebih parah daripada dosa perzinahan. Lalu kemudian ada dosa perzinahan, di mana dosa perzinahan lebih parah daripada dosa menuduh orang lain berzina, dan demikian seterusnya. Dan dosa-dosa yang barusan kita sebutkan ini, ahibatil kiram azzan wa azzakumullah, pun dari tiap-tiap dosa tersebut memiliki tingkatan antara satu dengan yang lain. Seperti misalkan kekufuran, ketika tadi kita sampaikan merupakan dosa yang paling besar, maka kekufuran ini lebih besar daripada dosa kesyirikan. Karena dosa kesyirikan adalah keadaan di mana seseorang itu mengimani akan adanya Allah, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekufuran adalah dosa di mana seseorang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya ahibatil kiram azzan wa azzakumullah di dalam dosa kesyirikan. Ketika seseorang menyekutukan Allah di dalam perkara ibadah, melakukan amalan ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah, merupakan dosa besar. Akan tetapi lebih dahsyat lagi dosa kesyirikan ini ketika seseorang di samping ia menyekutukan Allah di dalam perkara ibadah, dia juga menyekutukan Allah di dalam perkara rububiyah. Dalam perkara penciptaan, bahwa adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, adanya yang maha mengaruniakan rizki selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi dosa kesyirikan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan hanya menyekutukan Allah di dalam perkara ibadah. Pembunuhan pun juga demikian. Pembunuhan adalah dosa besar. Akan tetapi akan menjadi lebih besar ketika yang dibunuh adalah orang tua sendiri, atau anak keturunan sendiri, atau kerabat sendiri, atau orang yang memiliki kedekatan dengan orang tersebut. Maka ini dosanya lebih besar, lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan perzinahan. Perzinahan merupakan dosa besar, namun akan lebih menjadi besar lagi ketika yang menjadi objek perzinahan adalah kerabat-kerabat perempuan orang tersebut, atau halilatu jarihi, istri daripada tetangga-tetangganya. Maka ini akan menjadi dosa perzinahan yang jauh lebih dahsyat lagi. Demikian halnya dengan pencurian, demikian halnya dengan meminum khamr, adalah dosa besar, dan ketika dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, atau dosa-dosa besar yang tadi kita sebutkan dilakukan secara terang-terangan, maka akan menjadi lebih dahsyat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita hamba-hamba Allah ini diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan dosa-dosa besar. Untuk hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar agar jangan sampai kita terjatuh ke dalamnya. Karena tidaklah keburukan yang terjadi pada seorang muslim, pada seorang mukmin, melainkan hal itu dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Kalau kita perhatikan, apa yang menyebabkan iblis hingga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidupnya? Yaitu karena iblis tidak mentaati perintah Allah ketika Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabiullah Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat-malaikat Allah untuk hendaknya semuanya bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, maka semua para malaikat-malaikat Allah bersujud kecuali iblis. Ia sombong, ia enggan untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam, dan dia termasuk orang-orang yang kafir, kata Allah. Qala ya iblis, di dalam ayat yang lain di dalam surah As-Sad, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.
astakbarta am kunta minal a'lin. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau merasa sombong ataukah engkau orang yang tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada orang ini, daripada Nabiullah Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dirinya dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada iblis, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau orang yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau mendapatkan laknatku sampai hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian halnya dengan kaumnya Nabi Nuh. Karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Nuh, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan. Demikian halnya dengan kaum Ad, kaumnya Nabiullah Hud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin kencang yang membinasakan mereka dikarenakan kekufuran mereka. Karena mereka mengingkari akan adanya Allah, mengingkari akan kenabian Nabiullah Hud alaihi salam. Demikian halnya dengan kaum Tsamud, kaumnya Nabiullah Saleh alaihi salam. Mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang memekakkan telinga dikarenakan kekufuran mereka, karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Demikian halnya dengan kaumnya Nabiullah Lut alaihi salam, kaum Sodom, di mana mereka adalah pelaku dosa-dosa besar berhubungan dengan sesama jenis. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan para malaikat-malaikat Allah, malaikat Jibril, yang lalu kemudian bumi dibalik, lalu kemudian Allah menghujani mereka dengan bebatuan. Demikian halnya dengan kaumnya Nabiullah Syuaib yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan api yang membinasakan mereka dan kampung halaman mereka. Demikian halnya dengan Fir'aun dan bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Demikian halnya dengan Banu Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Di antara mereka ada yang ditawan, di antara mereka ada yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah menjadi kera-kera dan babi-babi, iyadzam billah. Lalu kemudian dengan Qarun, yang mana dengan harta dan kekayaannya ia sombong, ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan di bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian halnya di masa kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang membinasakan orang-orang musyrikun Makkah pada peperangan Badar ketika mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga yang mengusir orang-orang Yahudi di kota Madinah Munawwarah ketika mereka melakukan pengkhianatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Lalu kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga meluluh lantahkan kerajaan Romawi dan Persia di zaman Nabi dan di zaman para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka menolak untuk memeluk agama Islam, mereka sombong, mereka ingkar, memerangi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, maka dosa merupakan sesuatu yang memiliki dampak buruk pada kehidupan seseorang. Tidaklah keburukan yang terjadi pada seseorang melainkan dikarenakan dosa-dosa yang ia lakukan. Oleh karenanya tiap-tiap kita hendaknya sebisa mungkin terus berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Maka di antara hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan, yang pertama adalah hendaknya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha melaksanakan yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang. Lalu kemudian yang kedua, teruslah belajar akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengetahui ilmunya, di sana akan ada kemudahan untuk kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang. Lalu kemudian yang ketiga, ahibatil kiram, hendaknya tiap-tiap kita mencari atau membuat lingkungan yang kondusif untuk kita berada di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah, berteman dengan orang-orang yang soleh. Lalu kemudian yang keempat, ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, hendaknya tiap-tiap kita mengenali hal-hal apa saja yang dapat menggelincirkan kita ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Lalu kemudian yang kelima, untuk hendaknya tiap-tiap kita senantiasa bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dosa besar adalah jenis dosa yang tidak dapat terampuni kecuali dengan seseorang bertaubat kepada Allah, yaitu dengan mengikhlaskan niat karena Allah, lalu kemudian meninggalkan dosa tersebut, lalu kemudian menyesalinya
lalu kemudian berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dan ketika dosa tersebut memiliki keterkaitan dengan anak Adam, untuk hendaknya kita mengembalikan hak-haknya anak Adam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang meninggal dunia sementara dia belum sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, maka ketika jenis dosa-dosa besarnya adalah kekufuran dan kesyirikan, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Hadari, hendaknya tiap-tiap kita berhati-hati untuk jangan sampai terjatuh ke dalam dosa kekufuran, kesyirikan, ya, dikarenakan hal itu dapat menjadikan kita tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak sempat untuk bertaubat. Namun ketika dosa yang dilakukan adalah jenis dosa yang lain, maka sesungguhnya dosa-dosa besar tersebut yadkhulu tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah menyampaikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada dosa kesyirikan. Sementara dosa-dosa kecil, ahibatil kiram, azan wa azakumullah, adalah dosa-dosa selain daripada dosa-dosa besar, yang mana dia dapat terampuni dengan seseorang meninggalkan dosa besar yang pertama, lalu kemudian yang kedua adalah dengan dia memperbanyak melakukan amalan soleh. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5, Jumat satu ke Jumat berikutnya dan Ramadan satu ke Ramadan berikutnya akan menjadi penghapus dosa-dosa selama seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya amalan soleh di sini akan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Artinya al-hasanat yudhibna sayyi'at. Amalan-amalan soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW, ikutilah amalan keburukan yang kalian lakukan dengan amalan-amalan kebaikan, niscaya itu dapat menghapuskannya. Nah, maka ini ahibatil kiram, azan wa azakumullah, nasihat sederhana yang kami sampaikan untuk diri kami pribadi yang pertama, lalu kemudian kepada para hadirin untuk yang selanjutnya, semoga dapat memberikan kemanfaatan. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.